Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini alhamdulillah hari ini dikenal dengan hari Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Judul kitabnya adalah Ar-Rahiqul Makhtum, yaitu tentang sirah nabawiyah atau sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lahir hingga wafat. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membacakan tentang Isra dan Mi'raj. Di kitab ini atau di buku ini berada pada halaman 308. Baik, saya akan langsung bacakan saja. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di periode ini dan dakwah Islam berada di antara keberhasilan dan tekanan, nampak kilau cahaya bintang dari kejauhan, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Yaitu pendapat pertama menurut Imam At-Tabari, peristiwa Isra terjadi pada tahun di mana Allah memuliakan beliau dengan kenabian. Yang kedua Imam Nawawi dan Al-Qurtubi mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun kelima kenabian. Yang ketiga ada yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian. Pendapat keempat, pendapat lain menyatakan terjadi pada bulan Ramadan, tahun ke-12 kenabian atau 16 bulan sebelum Hijrah. Kelima, ahli sejarah lainnya lagi mengatakan bahwa peristiwa Isra terjadi pada bulan Muharram, tahun 13 kenabian atau sekitar 1 tahun 2 bulan sebelum Hijrah. Yang keenam adalah sebagian lagi mengungkapkan jika peristiwa ini terjadi setahun sebelum Hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal, tahun ke-13 kenabian. Tiga pendapat pertama tidak bisa diterima, lantaran Ibunda Khadijah baru meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Saat beliau wafat, belum ada kewajiban salat 5 waktu. Para ulama tidak ada yang berselisih pendapat bahwa kewajiban salat turun pada malam Isra dan Mi'raj. Adapun tiga pendapat lainnya, kami tidak mendapatkan ada riwayat yang menguatkannya. Hanya saja konteks ayat dalam surah Al-Isra menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi pada masa-masa akhir sebelum hijrah ke Madinah. Para ahli hadis meriwayatkan rincian peristiwa Isra dan Mi'raj yang kami paparkan dengan singkat sebagai berikut. Ibnul Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan jasadnya dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengendarai burak dan ditemani oleh malaikat Jibril. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di Baitul Maqdis, beliau melaksanakan salat dan mengimami para nabi yang lainnya. Beliau menambatkan buraknya di pintu masjid. Pada malam itu juga beliau dinaikkan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia atau langit lapis pertama. Jibril minta agar pintu langit dibuka. Maka terbukalah pintu langit pertama untuknya. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Adam, moyang seluruh manusia. Beliau mengucapkan salam kepadanya dan Nabi Adam pun membalas salamnya. Kemudian menyatakan pengakuan atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memperlihatkan kepada beliau roh-roh manusia
Para roh yang berbahagia berada di sebelah kanan, sedangkan roh-roh yang sengsara berada di sebelah kirinya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril naik ke langit kedua setelah meminta izin dan pintu langit dibukakan. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Beliau menemui keduanya, lalu mengucapkan salam. Mereka pun menjawab salam beliau, menyambut kedatangannya dan menyatakan pengakuan atas nubuat beliau. Selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju langit ketiga. Di langit ini beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, mengucapkan salam kepadanya dan ia pun membalas salam beliau. Setelah itu Nabi Yusuf menyambut beliau dengan sebaik-baik sambutan dan menyatakan pengakuan atas kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka menuju langit keempat. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris. Beliau mengucapkan salam kepadanya dan Nabi Idris menjawab salamnya. Dan menyambut beliau serta menyatakan pengakuan atas nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya naik menuju langit kelima dan bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadanya, lalu Nabi Harun menjawab salam beliau. Nabi Harun menyambut beliau dengan sebaik-baiknya, kemudian menyatakan pengakuan atas nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau beranjak menuju langit keenam. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Ya, setelah beliau mengucapkan salam, Nabi Musa menjawab salamnya, menyambut kedatangan beliau dan menyatakan pengakuan atas kenabian beliau. Saat beliau hendak pergi, Nabi Musa menangis. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis lantaran seorang nabi yang diutus setelahku akan membawa umatnya ke surga. Jumlah umatnya yang masuk surga jauh lebih banyak ketimbang jumlah umatku yang dimasukkan ke surga." Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya bersama Jibril ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah mengucapkan salam kepada Khalilullah Ibrahim. Dan ia pun menjawab salam beliau, menyambut kedatangannya, serta menyatakan pengakuan atas kenabiannya. Selanjutnya beliau dibawa naik menuju Sidratul Muntaha. Buahnya seperti kendi yang indah. Daunnya berbentuk seperti telinga gajah. Tempat tidurnya terbuat dari emas. Tempat tidurnya terbuat dari emas. Dan cahayanya segemerlap warna-warni. Tidak seorang pun yang mampu melukiskan keindahannya. Itu di Sidratul Muntaha. Setelah beliau dibawa naik menuju Baitul Makmur, setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Dan tidak satu pun yang keluar daripadanya. Kemudian beliau dibawa masuk ke dalam syurga, yang mana di dalamnya terdapat untaian mutiara dan tanah dari minyak kasturi. Lalu beliau dibawa naik lagi, hingga sampai pada posisi di mana beliau bisa mendengar suara penah. Ya, suara penah atau suara kalam. Kemudian beliau dibawa naik menuju Allah yang maha perkasa dan mendekat kepadanya hingga jaraknya tinggal 2 ujung busur atau lebih dekat lagi. Lalu Allah mewahyukan apa yang Allah wahyukan kepada hambanya. Allah mewajibkan kepada beliau untuk menunaikan salat 50 kali dalam sehari semalam. Saat beliau dibawa turun, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepadanya, "Apa yang Allah perintahkan kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Allah mewajibkan salat 50 kali dalam sehari semalam." Musa berkata, "Sungguh umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Temuilah kembali Rabbmu dan mintalah agar Allah memberikan keringanan buat umatmu." Beliau memandang ke arah Jibril, meminta pendapatnya dengan bahasa tubuh, dan Jibril memberi isyarat yang bermakna, "Baiklah kita, jika engkau berkeinginan demikian." Bersama Jibril, Rasulullah SAW naik lagi menghadap Allah, yang tepat berada di tempatnya. Begitulah yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan beberapa jalur riwayat. Allah mengabulkan permintaannya dan mengurangi 10 salat hingga berjumlah 40 salat dalam sehari semalam. Kemudian beliau turun dan berjumpa dengan Musa dan mengabarkannya.
Lagi-lagi Nabi Musa memerintahkan beliau agar kembali dan meminta keringanan. Begitulah beliau mondar-mandir antara Nabi Musa dan Allah. Hingga akhirnya ditetapkan salat 5 waktu. Sebenarnya Musa menyuruh beliau untuk kembali menemui Allah dan meminta keringanan lagi. Namun beliau bersabda, aku sudah malu kepada Rabbku, aku ridha dengan keputusan ini dan aku menerimanya. Itu kata Rasulullah SAW. Setelah beberapa saat ada seruan yang terdengar. Kewajiban dariku telah kutetapkan dan kuringankan kewajiban atas hamba-hambaku. Ibnul Qayyim menyebutkan perbedaan pendapat mengenai apakah Rasulullah melihat Tuhannya, Rabbnya, ataukah tidak. Kemudian beliau menyebutkan pandangan Ibnu Taimiyah. Ya, yang intinya pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah melihat dengan mata telanjang sama sekali tidak ada dasarnya. Pendapat tersebut sama sekali tidak pernah dinyatakan oleh para sahabat. Adapun riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa beliau melihat Rabbnya secara umum dan melihatnya dengan hati, maka sama sekali tidak bertentangan. Kemudian beliau berkata, adapun firman Allah dalam surah An-Najm ayat 8 yang artinya, kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Bukanlah mendekat yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sebab mendekat yang tertera dalam surah An-Najm adalah mendekatnya Jibril serta posisinya yang amat dekat. Sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah dan Ibnu Mas'ud dan redaksi ayatnya pun menunjukkan hal itu. Sedangkan mendekat pada redaksi hadis Isra wal Mi'raj adalah mendekatnya Allah. Sehingga tidak ada yang bertentangan dengan surah An-Najm ini. Bahkan dalam surah ini juga disebutkan jika beliau melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya di Sidratul Muntaha. Rasulullah melihat rupa asli malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Sekali tak kala di bumi dan sekali saat di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada catatan kecil ya. Ada catatan kecil. Kita lanjutkan saja baca. Pada sebagian jalur periwayatan disebutkan bahwa pada peristiwa ini untuk kedua kalinya dada Rasulullah SAW dibelah. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, banyak peristiwa yang terekam selama perjalanan beliau. Di antaranya, Rasulullah ditawari air susu dan khamr. Lalu beliau memilih susu sehingga dikatakan kepada beliau, pilihanmu sesuai dengan fitrah. Jika saja engkau memilih khamr, niscaya umatmu akan tersesat. Beliau ditampakkan tempat sungai yang mengalir dari Sidratul Muntaha. Yang 2 terlihat jelas dan 2 lagi samar-samar. Yang nampak jelas adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Ya, adapun yang terlihat samar adalah 2 sungai yang berada di surga. Boleh jadi dengan ditampakkannya sungai Nil dan Efrat kepada beliau sebagai pertanda dan kabar gembira bahwa Islam akan menguasai tempat di antara kedua sungai ini di kemudian hari. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW diperlihatkan sosok malaikat penjaga neraka yang berwajah masam. Tidak pernah tersenyum dan tidak ada keramahan sama sekali. Boleh juga melihat surga dan neraka. Ditampakkan kepada beliau gambaran siksaan bagi para pemakan harta anak yatim secara zalim. Bibir mereka seperti bibir onta. Mereka mengambil sepotong bara api neraka dengan bibirnya, memakannya, dan seketika langsung keluar dari duburnya. Beliau diperlihatkan gambaran pemakan harta riba. Mereka memiliki perut yang berukuran sangat besar. Sampai-sampai pemiliknya tidak bisa beranjak dari tempatnya. Para pengikut Fir'aun melewati mereka tak kala mereka digiring menuju neraka dan menginjak-injaknya. Rasulullah SAW juga diperlihatkan gambaran para pelaku pezina. Di sebelah kanannya ada daging berminyak yang baik dan di sebelah kirinya ada lagi yang jelek lagi busuk. Mereka justru memakan daging jelek lagi busuk yang berada di sebelah kirinya dan meninggalkan daging yang baik. Beliau juga melihat gambaran wanita-wanita yang suka memasuki tempat kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Beliau melihat mereka terlilit payudaranya sendiri. Beliau melihat kawanan kafilah dari penduduk Makkah yang pulang pergi. Beliau menunjukkan seekor unta Beliau menunjukkan seekor unta mereka yang terlepas. Beliau juga meminum air dari bejana mereka yang tertutup ketika mereka tidur. Dan beliau tinggalkan bejana itu juga dalam keadaan tertutup.
Kejadian ini menjadi bukti kebenaran pernyataan beliau tentang Isra Mi'raj yang disampaikan keesokan harinya. Ibnul Qayyim berkata, pagi harinya ketika Rasulullah SAW berada di tengah kaumnya, beliau mengabarkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung dan diperlihatkan kepada beliau. Mendengar penuturan itu, suku Quraisy justru semakin mendustakan beliau dan menghina beliau. Bahkan mereka meminta Rasulullah untuk menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Seketika Allah menampakkannya langsung di hadapan Rasulullah SAW sehingga beliau bisa menyebutkan ciri-ciri dan sifatnya. Sehingga mereka tidak bisa membantah sedikit pun. Ya, tidak bisa membantah sedikit pun. Sebagai penguat, beliau juga menceritakan kafilah yang dilihatnya dan waktu kedatangan mereka. Beliau juga menyebutkan ciri-ciri ontah mereka yang terlepas dari rombongan. Setibanya kafilah yang dimaksud, ternyata mereka sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW. Akan tetapi semua fakta terungkap justru membuat mereka semakin menjauhkan diri. Tidak ada yang diingatkan oleh orang-orang. Tidak ada yang diinginkan oleh orang-orang zalim kecuali kekufuran. Sebab musabab, Abu Bakar dijuluki As-Siddiq lantaran beliau senantiasa membenarkan penyampaian Rasulullah tentang Isra dan Mi'raj di saat orang-orang mendustakannya. Alasan paling nyata dan paling benar dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Al-Quran surah Al-Isra. Ya, teman-teman sekalian, baik, demikianlah yang saya bacakan tentang sirah Nabawi atau tentang Isra dan Mi'raj pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada yang bisa kita petik atau kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Semoga Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil akhir nanti, dan mudah-mudahan kita semua makin cinta kepada Rasulullah SAW setelah mendengarkan kisah-kisah Nabi ini. Baik, barangkali inilah yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya sebagai Al-Fakir. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.